catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Aljabar Linier. Dengan materi pada kesempatan kali ini, materinya yaitu keserupaan. Dengan disusun oleh saya sendiri, Sulistyo Budi, NPM-nya 1810306039, dan selanjutnya ada Apriska Cahyaningrum dengan NPM 1810306066, dan yang terakhir ada Feti Puspita Dewi dengan NPM 1810306068. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama ada keserupaan, yaitu matriks sebuah operator linier T memetakan V ke V bergantung pada basis yang dipilih untuk V. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi dalam aljabar linier adalah memilih sebuah basis untuk V yang dapat menjadikan matriks untuk T sesederhana mungkin sebuah matriks diagonal atau matriks segitiga. Jadi matriks T dengan sebuah basis V disederhanakan mungkin ke dalam sebuah matriks diagonal atau matriks segitiga. Itu bisa dikatakan keserupaan. Yang selanjutnya ada matriks sederhana untuk operator linier. Basis standar tidak selalu menghasilkan matriks yang paling sederhana untuk operator linier. Sebagai contoh, perhatikan operator linier T memetakan R di ruang 2 yang didefinisikan oleh T X1, X2 sama dengan matriks X1 plus X2 min 2 X1 plus 4 X2, yaitu persamaan 1. Dan basis untuk standar B sama dengan E1, E2 untuk R di ruang 2, di mana E1 sama dengan matriks 1, 0, dan E2 sama dengan matriks 0, 1. Berdasarkan teorema 8.4.1, matriks untuk T berkenaan dengan basis ini adalah standar untuk T, yaitu TB sama dengan T sama dengan matriks TE1 dan TE2. Dari persamaan 1 diperoleh TE1 sama dengan matriks 1 min 2 dan TE2 sama dengan matriks 1, 4. Lanjutan, sehingga diperoleh TB sama dengan matriks 1, 1, min 2, 4, merupakan persamaan 2. Sebagai perbandingan, kita telah menunjukkan pada contoh 4 subbab 8.4 bahwa jika U1 sama dengan matriks 1, 1, dan U2 sama dengan matriks 1, 2 merupakan persamaan 3, maka matriks untuk T berkenaan dengan basis B aksen sama dengan U1, U2 adalah matriks diagonal, yaitu TB sama dengan matriks 2, 0, 0, 3, merupakan persamaan 4. Teorema 8.5.1. Jika B dan B aksen adalah basis-basis sebuah ruang vektor berdimensi terhingga V, dan jika I memetakan V ke V adalah operator identitas, maka matriks F B aksen adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Teorema ini menunjukkan bahwa matriks transisi dari suatu basis B aksen ke suatu basis B dapat dipandang sebagai matriks sebuah operator identitas. Misalkan B dan B aksen adalah dua basis untuk sebuah ruang vektor berdimensi terhingga V, dan misalkan T memetakan V ke V adalah sebuah operator linier. Hubungan apakah jika memang ada yang terdapat antara matriks TB dengan matriks TB aksen? Dan memperhatikan komposisi dari ketiga operator linier pada V,
dan ditunjukkan dalam gambar 8.52 berikut ini. Lanjutan berikutnya yaitu gambar 8.5.2. Dalam gambar ini, V pertama-tama dipetakan ke dirinya sendiri oleh operator identitas atau matrik identitas. Kemudian V dipetakan lagi ke TV oleh T. Selanjutnya, TV dipetakan lagi ke dirinya sendiri oleh operator identitas atau matrik identitas. Keempat ruang vektor yang terlibat di dalam komposisi ini adalah sama, yaitu V. Akan tetapi, basis untuk ruang ini berbeda-beda, karena vektor awalnya adalah V dan vektor akhirnya adalah TV. Komposisi ini dapat dikatakan sama dengan T. Lebih jelasnya, T sama dengan I dot T dot I merupakan persamaan 7. Lanjutan yang berikutnya yaitu dari rumus 7 dan rumus 15 subbab 8.4 dengan sedikit penyesuaian pada nama basis-basisnya. Kita akan mendapatkan atau kita akan memperoleh matriks T B aksen sama dengan matriks I dot T dot I B aksen sama dengan I B aksen B T B B ke I B aksen, atau ini merupakan persamaan 8, atau dalam notasi yang lebih sederhana yaitu matriks T B aksen sama dengan I B aksen B T B dan I B aksen merupakan persamaan 9. Namun dari teorema 8.5.1 kita mengetahui bahwa I B aksen adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Dan sebagai konsekuensinya, matriks I B aksen B adalah matriks transisi B ke B aksen. Oleh karena itu, jika kita misalkan B sama dengan matriks I B aksen, maka P inverse sama dengan matriks I B aksen B, sehingga persamaan 9 dapat dituliskan sebagai berikut. Matriks T B sama dengan P inverse T B dikali P. Selanjutnya adalah teorema 8.5.2. Jika T memetakan V ke dalam V adalah sebuah operator linear pada suatu ruang vektor berdimensi terhingga V, dan jika P dan B aksen adalah basis-basis untuk V, maka T B aksen sama dengan P inverse T B P, di mana P adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Nah, selanjutnya contoh 1. Misalkan T memetakan R kuadrat ke dalam R kuadrat didefinisikan oleh T X1 X2 sama dengan X1 plus X2 min 2X1 plus 4X2. Tentukan matriks T berkenaan dengan basis standar B sama dengan E1 E2 untuk R kuadrat. Kemudian gunakan teorema 8.5.2 untuk menentukan matriks untuk T berkenaan dengan basis P aksen sama dengan U1 aksen, U2 aksen, di mana U1 aksen sama dengan 1,1 dan U2 aksen sama dengan 1,2. Penyelesaian, kita telah menunjukkan sebelumnya pada subbab ini bahwa TP sama dengan 1,1 min 2, 4. Untuk menentukan TP aksen dari persamaan 10, kita harus menentukan matriks transisi. P sama dengan I B aksen sama dengan U aksen 1B, U aksen 2B. Melalui inspeksi, U aksen 1 sama dengan E1 plus E2, U aksen 2 sama dengan E1 plus 2E2, sehingga U aksen 1B sama dengan 1,1 dan U aksen 2B sama dengan 1,2.
Dengan demikian, matriks transisi dari B aksen ke B adalah P sama dengan 1112. Anda dapat memastikan bahwa P inverse sama dengan 2 min 1 min 1, 1. Sehingga menurut teorema 8.5.2, matriks untuk T relatif terhadap basis B aksen adalah TB aksen sama dengan P inverse TB P sama dengan matriks 2 min 1 min 1 1 kali matriks 1 1 min 2 4 kali matriks 1 1 1 2 sama dengan 2 0 0 3 yang konsisten dengan persamaan 4. Definisi: jika A dan B adalah matriks-matriks bujur sangkar, kita mengatakan bahwa B serupa dengan A jika terdapat sebuah matriks P yang dapat dibalik sedemikian rupa sehingga B sama dengan P inverse AP. Invarian keserupaan. Matriks-matriks yang serupa seringkali memiliki sifat-sifat yang juga sama. Sebagai contoh, jika A dan B adalah matriks-matriks yang serupa, maka A dan B memiliki determinan yang sama. Untuk memastikan hal ini, misalkan B sama dengan P inverse AP, sehingga determinan B sama dengan determinan P inverse AP sama dengan determinan P inverse kali determinan A kali determinan P sama dengan 1 per determinan P kali determinan A kali determinan P sama dengan determinan A. Kemudian di sini terdapat tabel invarian keserupaan. Nah, di sini terdapat sifat-sifat dan deskripsinya. Yang pertama itu ada sifat determinan. A dan P inverse AP memiliki determinan yang sama. Terus yang kedua itu ada keterbalikan. A dapat dibalik jika dan hanya jika P inverse AP dapat dibalik. Nah, yang ketiga itu ada rank. A dan P inverse AP memiliki rank yang sama. Kemudian selanjutnya ada nulitas. Nah, di sini A dan P inverse AP memiliki nulitas yang sama. Terus yang selanjutnya ada trace. A dan P inverse AP memiliki trace yang sama. Terus yang selanjutnya ada polinomial karakteristik. Nah, di sini A dan P inverse AP itu memiliki polinomial karakteristik yang sama. Yang selanjutnya ada nilai eigen. A dan P inverse AP memiliki nilai eigen yang sama. Terus yang terakhir itu ruang dimensi eigen. Nah, di sini jika lambda adalah sebuah nilai eigen dari A dan P inverse AP, maka ruang eigen A terkait dengan lambda dan ruang eigen dari P inverse AP yang terkait dengan lambda memiliki dimensi yang sama. Dari teorema yang sebelumnya telah kita bahas, kita dapat mengetahui bahwa dua matriks yang merepresentasikan operator linier yang sama, T memetakan V ke V berkenaan dengan basis-basis yang berbeda, adalah serupa. Sehingga jika B adalah sebuah basis untuk V dan matriks TB memiliki suatu sifat yang merupakan invarian keserupaan, maka setiap basis B aksen matriks TB juga memiliki sifat yang sama tersebut. Sebagai contohnya, untuk dua basis sebarang B dan B aksen dapat dipastikan bahwa determinan TB sama dengan determinan TB aksen. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh kedua, determinan sebuah operator linier. Misalkan T memetakan R di ruang 2 ke R di ruang 2 didefinisikan oleh matriks T X1 X2 dengan elemen X1 plus X2 dan min 2 X1 plus 4 X2. Tentukan determinan T-nya. Nah, untuk dapat menyelesaikan permasalahan di atas, kita dapat memilih
basis sebarang B dan menghitung determinan TB-nya. Jika kita memilih basis standar, maka dari contoh pertama tadi yang telah dijelaskan diperoleh TB sehingga determinan T-nya itu adalah 6. Nah, jika kita memilih basis B aksennya sama dengan U1, U2 yang diberikan pada contoh pertama tadi, maka kita akan memperoleh TB aksennya dengan elemennya 2, 0, 0, 3, sehingga determinan T-nya sama dengan 6 yang konsisten dengan perhitungan sebelumnya. Mungkin itu saja dari kami. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada sebuah quotes dari saya, berbunyi, ciptakan mimpi sebanyak mungkin, setidaknya di antara mimpi itu pasti tercapai dengan segala usaha yang ada saat ini. _Budi1212. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.